Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast pertama dari bidang riset pengembangan keilmuan. Kenalin, aku Hafsah Kazia Rahma sebagai Ketua Bidang Riset Pengembangan Keilmuan PKIMM Fikas UHAMKA periode 2021-2022 yang insya Allah kedepannya akan menemani teman-teman semua selama beberapa menit ke depan. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama anggota bidang dari riset pengembangan keilmuan. Halo teman-teman, perkenalkan aku Elin Nurjahanisi dari anggota bidang riset pengembangan keilmuan yang akan mendampingi Kak Hafsah pada podcast ini. Oh ya Kak, sebelumnya kita kenalin dulu nih, apa sih bidang riset pengembangan keilmuan itu? Oh iya benar Kak Elin. Jadi, bidang riset pengembangan keilmuan ini atau biasa yang dikenal dengan bidang RPK merupakan bidang ketiga dari 10 bidang yang ada di PKIMM Fikas UHAMKA. Nah, arah kerja dari bidang RPK ini yaitu mengembangkan ilmu dan pengetahuan saintek sesuai dengan ilmu yang kita tekuni serta mewadahi anggota PKIMM Fikas UHAMKA dan mahasiswa Fikas UHAMKA dalam segi literatur seperti membaca dan menulis. Di sini lebih menulis sih. Jadi bagi yang ingin mengirimkan karyanya seperti karya puisi atau cerpen bisa menghubungi admin di media sosial PKIMM Fikas UHAMKA yang nantinya akan disebar di blog PKIMM Fikas UHAMKA. Nah, karena kita ini fokusnya ke ilmu kesehatan, maka semua program kerja yang direncanakan juga itu berkaitan dengan ilmu kesehatan. Bidang RPK ini juga mendukung tri kompetensi IMM, yaitu intelektualitas, agar mahasiswa yang dinaungi oleh IMM menjadi mahasiswa yang anggun dalam moral dan unggul dalam intelektual. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Berarti bidang RPK ini sangat penting ya Kak bagi organisasi IMM? Iya, benar sekali. Kalau diistilahkan, RPK ini seperti nafas keilmuannya IMM. Walaupun 9 bidang lainnya juga gak kalah penting bagi berdirinya organisasi IMM ini. Oh iya, benar juga ya. Oke deh Kak, kita balik lagi ke podcast ya Kak. Sekarang nih kita mau bahas apa sih Kak di podcast? Oh iya, benar, podcast. Apa ya Kak Elin ya? Temanya... aku juga penasaran nih Kak. Kalau boleh tahu apa ya Kak? Oke, ini aku kasih tahu ya teman-teman. Podcast pertama kita kali ini akan membahas tentang kesehatan mental yang akan membentuk karakter diri yang positif sehingga menjadi branding yang baik di hadapan orang lain. Kira-kira Kak Hafsah tahu nggak nih judul dari podcast kali ini apa? Wah, sepertinya menarik ya Kak Elin tentang kesehatan mental dan karakter diri yang positif. Dilihat dari kalimatnya, kayaknya judulnya karakter diri yang positif bukan Kak? Atau kepercayaan diri? Hampir bener nih, tapi kurang tepat sih Kak. Ya udah, kita langsung aja. Ini judul podcast kita kali ini, Up Your Soul, Brand Yourself. Wah, judulnya sangat menarik ya Kak. Wah, keren sih, keren. Kira-kira maksud dari materi sekarang itu apa ya Kak? Nah, jadi maksud dari Up Your Soul, Brand Yourself itu merupakan sebutan masa kini pada individu untuk meningkatkan karakter jiwa yang positif nih Kak. Sehingga nanti pas dia membranding dirinya ada positif di hadapan orang lain. Nah, terus maksud dari kata branding ini yaitu sebutan atau persepsi dari orang lain kepada kita. Nah, inti dari materi kali ini yaitu memberikan motivasi kepada kita semua agar bisa membangun jiwa positif yang tanpa harus membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Karena sekarang kan banyak nih Kak, kita dari kita itu sering membanding-bandingkan dengan pencapaian orang lain gitu Kak. Nah, dari membangun ciri khas pada karakter diri itu juga memiliki citra dan jati diri yang dapat disyukuri. Sehingga pada akhirnya kita memiliki karakter jiwa yang kuat dan positif. Secara tidak langsung nanti itu orang lain akan melihat bagaimana kita membranding diri kita atau yang disebut dengan ciri khas positif. Begitu Kak Hafsah kira-kira. Oh iya, saya mengerti. Berarti ini pembahasannya tentang membangun karakter
diri dan jati diri positif ya Kak, sesuai dengan ciri khas kita masing-masing tanpa harus membandingkan diri. Iya benar, tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Berarti bagus kalau gitu ya Kak, jadi makin banyak orang yang akan bersyukur dengan diri sendiri dan punya ciri khas terhadap karakter positifnya di hadapan orang lain. Begitu ya Kak? Iya betul banget nih Kak. Nah, untuk pembahasan hari ini, sekarang ini kita nggak sendirian nih Kak, kita bareng sama narasumber dosen psikologi Fikes UHAM Kak. Kita langsung sambut aja kali ya Kak dosennya. Oh iya Kak, maaf, sepertinya itu dosen psikologi kesehatan ya, psikologi kesehatan di mata kuliah gizi waktu aku semester 1 ya Kak, kalau nggak salah. Iya bukan Kak? Iya betul banget Kak, jadi waktu dulu pas semester 1 saya pernah diajarin dengan beliau. Kebetulan beliau ini dosen psikologi kesehatan di rumput ilmu gizi, begitu Kak. Oh iya, baik-baik. Ya sudah Kak, boleh langsung saja kita sambut narasumbernya. Siapa ya Kak? Kebetulan narasumbernya sudah ada di sini, yaitu Ibunda Yuli Dwi Setiawati, SGZ MSI. Selamat datang Ibu Yuli. Halo, selamat siang. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Siang Ibu. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, baik. Bagaimana kabar semuanya? Sehat-sehat? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah sehat. Oke. Iya Ibu, sebelumnya terima kasih banyak Ibu karena sudah bersedia nih diundang menjadi narasumber pada podcast pertama bidang RPK kali ini Bu. Ya, terima kasih juga sudah mengundang saya di sini ya. Semoga kita bisa memberikan input yang positif kepada teman-teman semuanya untuk menciptakan pribadi yang positif, berkarakter, dan juga tingkat percaya dirinya akan lebih tinggi lagi nih setelah mendengarkan podcast kita hari ini ya teman-teman ya. Iya, amin ya rabbal alamin. Iya, diharapkan seperti itu karena memang saat ini banyak nih yang merasa rendah diri atau istilah gaulnya tuh insecure. Padahal kan masing-masing sudah Allah ciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya, dengan karakter sebaik-baiknya, dan yang patut disyukuri seharusnya begitu. Iya, betul sekali. Iya. Baik. Mohon maaf Ibu, saya izin untuk memperkenalkan Ibu dengan teman-teman pendengar dulu ya Bu. Oke, silahkan. Nah, teman-teman, pada kali ini di podcast ini kita akan ditemani dengan Ibu Yuli Dwi Setiawati SGZ MSI yang memiliki background sebagai dosen di rumput ilmu gizi kesehatan, dan Bu Yuli ini memiliki latar pendidikan yang halo teman-teman, beliau S1 di Institut Pertanian Bogor atau biasa kita kenal di IPB dengan jurusan ilmu gizi, lalu lulusan S2 Institut Pertanian Bogor juga IPB dengan bidang ilmu keluarga dan perkembangan anak. Untuk teman-teman yang ingin bercakap-cakap langsung dengan Bu Yuli, bisa di email yulisetiawati@uhamka.ac.id. Nah teman-teman, kita langsung sapa aja ya Bu Yulinya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Elin. Apa kabar harinya? Hari ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Sengaja ya Kak. Tadi kan tema kita itu up your soul, brand yourself. Jadi kita harus membangkitkan jiwa kita untuk membrandingkan diri kita ke orang lain. Menurut Ibu, karakter diri ini berasal dari mana sih Bu? Oke. Jadi teman-teman ya, karakter itu kalau kita lihat dari artinya merupakan suatu komitmen dan konsistensi ya bagi diri kita untuk menerapkan perilaku-perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini ada kata-katanya adalah komitmen dan konsisten.
Jadi karakter ini itu terbentuknya dari kapan, Bu? Terbentuknya dari saat kita berada di dalam keluarga. Kemudian kita akan diajarkan, dicontohkan bagaimana membuat komitmen tentang sosial budaya, ya, dan perilaku-perilaku positif atau perilaku yang mencerminkan kebaikan-kebaikan kepada diri kita, orang lain, dan lingkungan sekitar kita. Begitu, Elin. Berarti berasal dari keluarga ya, Bu? Iya, dari keluarga, kemudian kita akan beranjak usia, masuk ke usia sekolah. Di sekolah kita juga akan diberikan suatu contoh pengajaran, ya. Masih ingat nggak dulu waktu Elin kecil di rumah, bagaimana diajarkan untuk bisa bertanggung jawab, kalau habis makan kira-kira harus dicuci sendiri. Nah, itu mengajarkan karakter juga. Komitmen kita, kalau misalnya habis makan harus cuci piringnya. Nah, bertanggung jawab dengan diri sendiri. Kemudian ada lagi apa, Bu? Menghargai diri sendiri, orang lain, dan sebagainya. Nah, itu adalah bentuk komitmen dan juga konsistensi diri kita, ya, untuk melakukan perilaku kebaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu, Elin. Oke, berarti penting banget ya, Bu, karakter diri bagi individu itu? Iya, sangat penting. Ya, kan kalau kita melihat nih, ya, karakternya orang Indonesia adalah karakter yang penuh dengan sopan santun, ramah tamah, kemudian juga sering memberikan manfaat kepada orang lain di lingkungan sekitar kita, dan menjauhi berbagai macam perilaku negatif, ya, atau aturan-aturan negatif yang berdampak buruk bagi diri kita maupun lingkungan kita. Gitu, Elin. Oke, berarti dari kebentuknya karakter diri kita ini, kita bisa dikenal positif nih. Misalnya kayak orang Indonesia kan terkenal dengan ramah tamahnya, sopan santunnya kepada orang-orang sekitar gitu ya, Bu? Iya, betul. Jadi kalau kita merujuk pada teorinya karakter, ya, ini kan ada banyak sekali karakter. Karakter itu ada apa aja sih, Bu? Tadi Ibu memberikan contohnya, ada tanggung jawab, kemudian menghargai. Terus apalagi karakter yang baik? Adalah sopan santun kepada orang lain. Kemudian juga disiplin, tekun. Nah, itu ada karakter-karakter yang harus ditanamkan atau sudah ditanamkan oleh individu, oleh diri kita sejak kita kecil. Ya, benar ya, Elin? Masih ingat dulu waktu kecil bagaimana diajarkannya sama keluarga kita, ya? Iya, betul banget, Bu. Saya tuh dulu ingat banget kalau misalnya habis main nih, Bu, sama teman-teman, misalnya main di rumah, terus berantakan mainannya. Nah, nanti Mama bakalan suruh bersihin. Dan dari situ mungkin saya punya sikap untuk bertanggung jawab pada diri sendiri, begitu, Bu. Betul sekali. Nah, jadi nanti kalau kita sekarang sudah dewasa, kita akan mengingat nih bagaimana pengajaran dan diasuh oleh keluarga kita, ya, oleh orang tua kita. Akhirnya ketika kita saat ini dewasa, kita mengikuti, ya, konsep atau perilaku yang sudah diajarkan oleh keluarga kita. Yaitu kalau misalnya memutuskan untuk membuat suatu pilihan, maka harus diselesaikan dan tahu apa konsekuensi dan tanggung jawab yang harus kita lakukan, gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita misalnya ingin membuat target capaian, ya, pada diri kita, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin karena kita diajarkan untuk terus disiplin, tekun, dan tidak mudah menyerah. Nah, itu adalah salah satu konsep dari karakter. Begitu ya, teman-teman, ya, itu dari karakter diri itu. Ternyata lingkungan keluarga juga bisa berpengaruh untuk membentuk karakter kita. Nah, next nih, Kak Hafsah, kira-kira ada pertanyaan apa lagi nih?
Terima kasih Kak Elin. Tadi kan kita sudah mengetahui karakter diri, konsep karakter diri yang positif seperti tanggung jawab, dan asal dari karakter diri itu dari mana. Nah, sekarang saya ingin tanya Bu, kan zaman sekarang atau saat ini nih banyak anak-anak muda khususnya yang merasa rendah diri atau minder gitu karena ngelihat temennya yang misalkan lebih baik dari dirinya atau punya prestasi yang lebih banyak, lalu lebih baik secara fisik begitu. Nah, bagaimana cara menghilangkan rasa rendah diri pada karakter individu begitu Bu? Oke, baik. Memang saat ini kita melihat ya banyak sekali individu gitu ya atau manusia khususnya remaja ya yang mau masuk ke usia dewasa masih bingung gitu ya. Saya tuh sebenarnya harus seperti apa, kemudian saya harus lebih percaya diri kah, yakin nggak dengan target yang ingin dicapai oleh diri kita ini, nanti kita nantinya akan jadi apa gitu ya, kira-kira seperti itu dan akhirnya berujung pada diri gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa untuk meningkatkan, kalau ngomongin tadi rendah diri berarti kebalikannya ya, yaitu kepercayaan diri kita nih. Nah, orang-orang yang berkarakter itu biasanya mereka ini tidak akan mudah terpengaruh oleh persepsi negatif dari lingkungannya. Dan malahan mereka ini yang berkarakter akan selalu memberikan manfaat yang lebih banyak dimanapun individu tersebut berada. Mulai dari tempat yang baru atau di lokasi yang belum pernah dia temui sekalipun, dia akan memberikan manfaat. Nah, kalau misalnya kita suka untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain, nah berarti ya ini bisa menjadi salah satu ciri bahwasannya diri kita itu mengalami yang namanya konsep diri negatif. Nah, ini biasanya orang-orang yang memiliki konsep diri yang negatif ya, itu mereka mempersepsikan dirinya ya lebih overthinking gitu. Jadi memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak dipikirkan oleh orang lain. Misalnya, ia menjadi seseorang yang lebih peka terhadap kritikan orang lain, mudah baperan ya. Kalau sekarang kita ngomongin bahasa gaul, baper gitu ya, atau banyak perasaan. Nah, itu salah satu cirinya tuh kalau kita memiliki namanya konsep diri yang negatif. Terus kita juga kan lebih sangat responsif pada pujian positif, jadi berlebihan. Aku nggak gitu kok, aku tidak merasa orang yang berlebih, orang yang banyak manfaat dan lain sebagainya. Jadi memberikan respon yang terlalu berlebihan. Kemudian lebih hiperkritis terhadap teguran atau kritikan, lebih overthinking gitulah. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita itu tidak memiliki pemikiran atau persepsi penilaian yang negatif bagi diri kita, atau kita menjadi minder atau rendah diri? Yang pertama adalah kita harus yakini pada diri kita bahwasannya kita itu memiliki keunikan dan juga kelebihan yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. Dan kita nggak harus sama dengan orang lain. Kita ya kita, mereka ya mereka. Nah, setelah kita meyakini nih bahwasannya kita itu memiliki kelebihan yang berbeda dibandingkan orang lain, kemudian kita membangun kepercayaan diri bahwasannya kita akan mampu melakukan sesuatu hal yang positif, akan mampu membuat sesuatu hal yang bermanfaat atau sesuatu
kegiatan atau perilaku yang bermanfaat bagi orang lain sehingga orang lain akan mempersepsikan hal yang positif kepada diri kita. Nah, kemudian kita menanamkan keyakinan bahwasannya kita itu akan mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada dalam hidup kita. Nah, selama hidup kita masih hidup ya, kita pasti kan nggak akan lepas namanya ada masalah dalam hidup kita. Pasti akan ada namanya masalah-masalah yang mungkin menurut diri kita itu sulit ya, tapi kita harus yakin bahwasannya kita mampu untuk mengatasinya. Jadi kita harus berpikiran positif dan memiliki kepercayaan diri bahwasannya kita itu akan mampu melakukan sesuatu hal. Ya, jadi tidak merasa namanya rendah diri kepada diri kita sendiri. Jadi kita harus memiliki penilaian yang positif. Nah, kan kadang-kala kita rendah diri itu karena tadi ada persepsi negatif dari orang lain yang diutarakan atau dicerminkan dari sikap perilaku lingkungan sekitar kita. Sehingga kita memiliki kesimpulan, dia kayaknya memiliki pemikiran yang negatif tentang saya. Berarti saya orangnya memang tidak mampu atau misalnya gagal, jadi negatif dan sebagainya. Nah, kita harus coba itu semua. Kita harus yakin bahwasannya kita itu tidak seperti yang orang-orang lain atau lingkungan sekitar kita itu katakan. Jadi kita harus bisa membuktikan. Membuktikannya dari apa? Membuktikannya dari awal mulanya adalah kita yakini bahwasannya kita itu memiliki bakat, memiliki kemampuan, kemudian memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. Lalu kita harus memiliki keyakinan bahwasanya kita mampu melakukan sesuatu hal yang memang kita itu berbakat atau tekun dan disiplin gitu ya dengan target yang ingin kita capai. Nah, baru setelah itu kita melangkah. Artinya melangkah adalah melakukan tindakan perilaku tersebut gitu ya, dan meyakini ketika nanti ada suatu masalah yang timbul dari pilihan kita tersebut, kita akan mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada. Jadi nggak perlu nih kita membicarakannya kepada orang lain atau mengumbar-ngumbar kepada orang lain bahwasannya kita itu memiliki masalah, memiliki suatu misalnya adalah stres gitu atau emosi negatif yang muncul pada diri kita. Itu sebaiknya memang tidak kita luapkan kepada sembarang orang atau kepada lingkungan yang tidak kita percayai, karena nanti akan menurunkan reputasi atau namanya adalah menurunkan penilaian persepsi dari lingkungan yang memang tidak kita percayai, nanti akan berdampak buruk pada persepsi diri kita gitu. Jadi kita memang kalau misalnya ketika ada masalah, kita harus mencari solusinya dan kita harus mampu untuk memecahkan masalah tersebut dan meyakini bahwasannya memang setiap permasalahan pasti akan ada jawabannya. Begitu teman-teman. Benar sekali, Bu. Jadi intinya kita ini harus menyadari gitu ya, Bu ya. Kita masing-masing dari kita ini memiliki keunikan dan kelebihan yang pastinya berbeda dengan orang lain. Jadi kita tidak boleh merasa minder karena kita punya keunikan, kelebihan sendiri dan tidak harus sama dengan orang lain. Begitu ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Sehingga mungkin bisa jadi menerima diri kitanya dan selalu bersyukur ya, Bu ya. Sehingga bisa jadi akan meningkatkan self esteem kita. Iya, benar. Lakukan hal yang positif dan bermanfaat sehingga tidak selalu overthinking terhadap kritikan orang dan justru malah membangun lebih ke arah yang positif dari kritikan orang lain. Iya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Elin.
Oke, ya tadi insight banget ya kita dapat kayak mungkin tamparan atau seperti apa kayak untuk kita biar tidak lebih minder lagi ke diri kita sendiri. Sama tadi nih dari penjelasan Bu Yuli, kita jadi tahu nih gimana sikap kita bila kita tuh direndahin sama orang lain nih Kak. Nah, next untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih Bu cara menghilangkan rasa rendah diri pada individu kita untuk lebih membawanya lebih ke bersyukur gitu Bu? Ya, jadi ya bagaimana sih kita menghilangkan rasa rendah diri ya pada diri kita untuk kita lebih bersyukur. Nah, pertama harus kita yakini nih bahwasannya Allah menciptakan manusia di dunia ini itu dengan karakteristik, sifat, dan bakat yang berbeda-beda. Contohnya, anak kembar yang identik sama wajahnya, warna kulitnya sama. Ketika ditanya, sukanya makan apa? Yang satu sukanya makan gado-gado, yang satu lagi sukanya makannya sate Padang. Ya, beda kan? Orang kembar aja, mereka wajah sama, kulitnya sama, gitu ya. Dari rahim yang sama, tapi memiliki sifat yang berbeda-beda. Bakatnya pun juga berbeda. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasannya individu itu diberkati atau diberikan bakat, kemampuan, kelebihannya masing-masing. Jadi wajar kalau misalnya nih teman-teman dari SD sampai dengan sekarang kuliah yang ngajar guru kelasnya sama. Bener nggak? Kemudian waktu sekolahnya dari pagi sampai sore sama. Kemudian dalam satu kelas ada yang ranking 1, ada yang ranking 2, bahkan ada yang ranking 1 dari belakang. Nah, hal ini memperlihatkan bahwasannya memang kemampuan setiap individu itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan keberhasilan atau kemampuan diri kita dengan orang lain. Mungkin saja kita tidak berbakat pada bidang sains atau misalnya bidang matematika, tapi kita lebih berbakat pada bidang kesenian. Maka kita fokuslah pada kesenian, gitu, agar kita memiliki konsep diri dan targeting pada hidup kita itu lebih mudah untuk dicapainya. Ya, jadi dari sini pesan saya adalah kita harus mensyukuri apapun sifat, bakat, kemudian juga kepribadian yang sudah terbentuk pada diri kita dari sejak kita kecil sampai dengan saat ini, dan kita harus lebih fokus pada kelebihan kita, bukan pada kekurangan. Misalnya, kelebihan kita ada pada misalnya adalah public relation atau melakukan kerjasama atau berhubungan interpersonal dengan orang-orang sekitar kita. Kita tuh lebih bahagia, lebih luas, lebih mudah untuk berkomunikasi dibandingkan dengan disuruh menghafal. Misalnya menghafal rumus kimia atau menghafal rumus matematika dan sebagainya. Nah, kita fokuslah kepada hal-hal yang memang kita itu kuasai, kita inginkan, ya. Kemudian kita membuat targeting atau tujuan dalam hidup kita. Apa yang ingin kita capai selama hidup kita. Seperti itu. Jadi harus lebih banyak bersyukur dengan apa yang ada di dalam diri kita. Nah, tuh teman-teman, berarti harus lebih bersyukur nih teman-teman. Terus juga jangan fokus sama kekurangannya aja, jangan mentang-mentang kalian pendek, kurus dan lain sebagainya, terus kalian malah fokus kekurangan kalian dan menyampingkan kelebihan kalian. Seharusnya tuh kalian harus lebih fokus dengan kelebihan-kelebihan yang kalian punya. Oh iya, satu lagi.
Kita Apa tuh, Bu? ya sebagai individu itu harus mempersepsikan dan menganggap diri kita itu adalah sebagai orang yang sukses atau orang yang positif. Pernah dengar nggak kata-kata premis gitu ya, yang bilang you don't think what you are, but you are what you think. Artinya apa? Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Artinya kamu itu orang yang malas, ya maka kamu akan memunculkan perilaku-perilaku yang malas. Mudah rebahan, dikit-dikit buka TikTok, buka YouTube, kemudian ngeliat-ngeliat Instastory orang, dan sebagainya. Karena Anda berpikir bahwasannya kita itu adalah orang yang malas. Nah, kita harus merubah mindset-nya kita menjadi, saya menganggap diri saya itu adalah orang yang sukses, orang yang kreatif. Nah, percaya deh, nanti akan muncul niat pada diri kita ya untuk memulai kegiatan atau perilaku yang mengasah kreativitas kita. Yang tadinya cuma ngeliat TikTok, ngeliat Instagram, akhirnya bikin konten, bikin podcast nih kayak sekarang yang teman-teman bikin dari IMM. Kemudian nanti kita lambat laun membuat suatu grafis, kemudian membuat advertising dan sebagainya. Itu mengasah soft skill kita. Jadi kita lama-kelamaan ternyata sukses kita adalah di bidang grafis, bidang periklanan atau penyiaran dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita harus bersyukur dan menanamkan pemikiran yang positif dan mempersepsikan diri kita adalah pribadi yang sukses, positif dan berguna bagi orang lain dan juga bagi agama kita, gitu teman-teman. Oke, berarti lebih fokus lagi sama kelebihan kita ya, terus jangan sering-sering rebahan. Karena you are what you think, teman-teman. Kalian kalian itu apa yang kalian pikirkan. Kalau misalnya kalian mikirnya kalau kalian mikirnya kalian malas, ya berarti nanti kalau ke dalam diri kalian itu akan malas juga. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kalian mikirnya kalian itu rajin, kalian itu hebat, kalian itu bisa melakukan apa saja, ya berarti nanti akan kebalikannya gitu kan. Lanjut Kak Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan apa lagi nih? Iya Kak Elian. Selanjutnya kan tadi kita sudah banyak membahas tentang karakter. Nah, saya suka selalu mendengar sikap, perilaku. Apa perbedaan dari karakter, sikap, dan perilaku individu ya Bu? Perbedaannya seperti apa? Iya, ini kadang-kadang kita masih suka berbeda persepsi ya, atau penilaian dari apa itu karakter, sikap, dan perilaku. Jadi kalau tadi saya di awal bilang, karakter itu komitmen ya teman-teman, dan konsistensi kita untuk menerapkan perilaku-perilaku. Nah, di sini kata-kata menerapkan perilaku. Jadi karakter itu adalah keyakinan, komitmen, dan konsistensi dari dalam diri kita ya, dari dalam diri untuk menerapkan perilaku. Nah, perilaku itu apa, Bu? Perilaku itu adalah cara di mana seseorang bertindak atau melakukan suatu kegiatan ya dari diri sendiri dan kepada orang lain. Seperti itu. Nah, kalau misalnya perilaku ini ya itu bawaan dan juga dipelajari dan menjadi hasil refleksi karakter dan sikap dari orang tersebut. Kalau misalnya sikap itu adalah sudut pandang atau sikap seseorang terhadap sesuatu atau seseorang. Nah, sikap ini juga menjadi suatu respon tertutup atau reaksi tertutup dari hasil stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh individu. Misalnya, ketika saya melihat, misalnya adalah melihat suatu tiang, gitu ya. Saya mempersepsikan tiang itu tinggi, tapi akan berbeda
kalau misalnya Elin lihat tiang itu biasa aja, nggak tinggi kok, normal. Nah, artinya ada perbedaan reaksi, gitu ya, perbedaan penilaian dari sudut pandang diri kita sendiri. Gitu. Nah, ini kalau sikap itu berdasarkan lingkungan, pengalaman, dan nilai moral yang dianut oleh individu. Kalau karakter tadi merupakan tindakan, ya, atau cara di mana seseorang untuk bertindak melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuannya. Kalau karakter, dia adalah komitmen dan konsistensi kita untuk menerapkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Elin. Karakter itu komitmen dari kita untuk menerapkan perilaku. Berarti semuanya saling berhubungan ya, Bu, antara karakter, perilaku, dan sikap. Betul sekali. Jadi ini kalau karakter dan sikap adalah faktor dari dalam diri kita, ya, untuk membentuk perilaku atau membentuk suatu kebiasaan, gitu. Jadi kalau perilaku ini itu adalah outputnya dari karakter dan juga sikap. Kira-kira ada nggak sih, Bu, hubungannya antara karakter, sikap, sama perilaku yang ada dalam diri kita ini ke kesehatan diri kita, Bu? Oke, jadi kalau misalnya kita memiliki karakter yang positif, ya, maka kita akan membentuk perilaku yang juga perilaku yang baik. Perilaku yang baik ini itu artinya adalah membentuk suatu kebermanfaatan, gitu ya. Outputnya ada manfaat yang akan diberikan kepada lingkungan sekitar kita. Kemudian kalau sikap yang positif juga, maka kita yakin bahwasannya perilaku yang kita lakukan itu memang baik dan menguntungkan. Nah, sehingga perilaku kita pun juga akan menjadi suatu perilaku yang baik. Nah, kalau misalnya ini semua adalah positif, maka kita akan mengurangi namanya tingkat stres pada diri kita. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kita merujuk pada definisi sehat, ya, sehat itu adalah suatu keadaan di dalam diri individu yang sejahtera secara sosial, fisik, dan mental, gitu ya, atau secara psikologisnya itu juga sehat. Nah, kalau misalnya kita memiliki karakter yang positif, sikap positif, kemudian juga perilaku yang positif, maka akan menurunkan resiko timbulnya stres. Nah, kalau misalnya stresnya turun, maka akan secara fisik itu juga akan lebih terhindar terhadap paparan virus dan juga bakteri. Nah, kebalikannya, kalau misalnya kita memiliki konsep karakter yang negatif nih, sehingga sikap kita pun juga negatif, sehingga kita akan membentuk suatu perilaku yang di mata lingkungan sekitar kita, gitu ya, itu adalah hal-hal yang negatif, sehingga konsep diri kita pun juga akan negatif, gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalnya itu sering terjadi, akan meningkatkan resiko kita ya terkena namanya stres, gitu. Karena apa? Kita sudah overthinking duluan dengan keadaan lingkungan sekitar kita. Karena terlalu tingginya overthinking kita atau respon yang negatif dari persepsi lingkungan kita, maka kita akan cenderung pesimis. Kemudian juga mudah putus asa dan stres. Nah, stres ini banyak sekali dampak negatifnya bagi kesehatan. Ya, salah satunya adalah bisa meningkatkan denyut nadi atau denyut jantung. Nah, ketika jantung memompa terlalu cepat,
ya, itu akan meningkatkan tekanan darah. Nah, kalau tekanan darah meningkat akan beresiko munculnya adanya hipertensi. Kemudian kalau hipertensi ada berbagai komplikasi lain yang mungkin akan timbul, seperti jantung, kan penyakit degeneratif lainnya. Ya, jadi penting kita untuk memiliki karakter yang positif, sikap positif, perilaku positif yang juga didasari oleh konsep diri atau persepsi penilaian terhadap diri kita itu adalah yang positif juga. Itu teman-teman. Kita udah dapat insight dari bagaimana pengaruh dan dampak hubungan antara karakter dalam diri dengan kesehatan diri. Nah, Ibu, kan sekarang juga banyak nih Bu, dari teman-teman yang sendiri aja ada yang suka ikut-ikutan gitu Bu, kayak misalnya kalau masuk jurusan kemarin nih Bu pas SMA, kita pilih jurusan A, nah teman kita malah ikutan ke jurusan A, padahal dia ini nggak terlalu suka dengan jurusan yang aku pilih itu Bu. Nah, kira-kira tanggapan Ibu terhadap orang-orang yang suka ikut-ikutan itu seperti apa Bu? Oke, pertanyaan saya, sekarang berarti orang tersebut sudah ikut di jurusan tersebut ya, sudah menjalani ya, berarti ya? Iya Bu. Oke, jadi gimana nih kalau misalnya kita sudah terlanjur masuk gitu ya, ngikutin jurusan dari orang lain gitu ya, maksudnya ya. Nah, kalau kita sudah terlanjur masuk ke jurusan tertentu, maka yang harus kita lakukan adalah bertanggung jawab. Ya. Oh, agak berat juga ya Bu, berarti Bu. Jadi kita harus bertanggung jawab dulu. Kita ngikutin orang, berarti kita harus tahu konsekuensinya apa. Kita berarti harus mengikuti jurusan tersebut, suka maupun tidak suka. Bisa ataupun tidak bisa. Karena apa? Sudah terlanjur masuk. Tidak ada pilihan yang lain misalnya. Ya, tidak ada pilihan untuk mengganti jurusan lagi setelah masuk ke jurusan tersebut. Maka yang harus kita lakukan adalah bertanggung jawab, mengikuti jurusan tersebut semaksimal mungkin. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita pilih. Kan tadi karakternya harus positif, berarti bertanggung jawab kan ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan, Bu? Yang kita lakukan adalah kita punya bakat nih Bu, cuman bakatnya nggak sesuai sama jurusan tersebut. Nah, jurusan tersebut kan adalah sudah kita pilih gitu ya, dan pasti ada banyak manfaat yang akan kita rasakan. Tapi kita punya bakat juga Bu, apa yang harus dilakukan? Nah, berarti kita harus pandai-pandai mengarahkan atau membuat suatu bahasanya benang merah, membuat suatu hubungan ya dari bakat kita dan juga jurusan kita. Misalnya kita berbakat nih dalam bidang interpersonal, jadi suka untuk bertemu orang baru, kemudian menjalin kerjasama hubungan dengan orang baru. Pokoknya suka ngomong-ngomong gitu, ya misalnya seperti itu. Suka berkomunikasi dengan orang lain. Nah, berarti di jurusan tersebut kita bisa ikut, misalnya adalah ekstrakurikulernya, mengembangkan soft skill kita, bakat kita di bidang interpersonal. Atau kita memiliki suatu sertifikat, misalnya, tapi sertifikat yang lain bisa bawa sertifikat, misalnya adalah pengalaman, misalnya ikut magang di suatu komunitas atau ikutin suatu komunitas di luar dari jurusan kita tersebut yang sesuai dengan bakat kita. Jadi kita tetap bisa mendapatkan kedua hal tersebut, manfaat dari jurusan yang sudah terlanjur kita masuki dan mengembangkan bakat atau kemampuan dari dalam diri kita. Jadi jangan putus asa.
Ya, walaupun kita sudah terlanjur nyemplung nih, gitu, kok merasa kayaknya nggak cocok ya, baru nyadarnya misalnya di tengah-tengah atau di akhir, kayaknya kok sulit. Nah, tadi setiap pilihan itu pasti ada permasalahannya masing-masing. Nah, kita harus memiliki keyakinan, tadi tanggung jawab, terus keyakinan kita mampu untuk mengatasi masalah yang ada. Kita punya bakat, maka kita kalau ingin mengembangkan lebih lagi dan kita yakin mampu, ya, maka kita bisa kembangkan di luar waktu kita masuk ke dalam jurusan tersebut, gitu ya. Kemudian yang lainnya, misalnya kan di jurusan itu ada beberapa mata pelajaran atau misalnya ekstrakurikuler atau kegiatan informal atau kegiatan formal, ya, di dalam sekolah tersebut. Nah, kita tunjukkan bakat kita, asah bakat kita di dalam jurusan tersebut, gitu. Jadi jangan minder, ya, berarti harus yakin. Misalnya kita nilainya atau kemampuannya kurang nih di jurusan tersebut secara akademik, tapi ada lomba-lomba yang lain misalnya, atau ikut komunitas yang lain yang bisa mengasah bakat kita, ikuti, kembangkan, jangan hanya diem saja di penjurusan tersebut, gitu ya. Jadi intinya adalah kita harus bertanggung jawab, kemudian kita meyakini bahwasannya kita itu mampu mengatasi masalah yang ada. Yang ketiga adalah kita harus mencapai target tujuan, ya, sesuai dengan apa bakat, keinginan, dan juga target yang sudah kita capai. Dan jangan lupa untuk terus mengembangkan bakat dan soft skill yang dimiliki dari kelebihan yang kita miliki, gitu teman-teman. Oke, berarti walaupun salah jurusan bukan berarti ngestuck di situ aja. Kita bisa mengembangkan bakat-bakat kita di luar jurusan tadi, gitu teman-teman. Nah, saat kita kan sudah mengetahui karakter diri, terus betapa pentingnya karakter diri, terus kita juga cara tahu bagaimana kita mengetahui karakter diri tanpa rendah hati secara positif dan secara negatifnya, terus juga mengetahui hubungan antara karakter diri dan secara pengaruh dan dampaknya seperti apa. Nah, terakhir nih teman-teman, kita gimana sih Bu caranya untuk membentuk branding diri kita yang baik di hadapan orang lain melalui karakter-karakter yang timbul secara positif? Implementasinya itu seperti apa gitu Bu? Oke, baik ya. Yang pertama harus kita tanamkan dalam diri kita adalah kita itu punya keunikan, ya. Jadi kita harus cari dulu nih kekuatan, kemampuan, dan bakat yang kita miliki. Tadi kan saya udah banyak cerita tentang bakat, ya, kemampuan, kekuatan dalam diri kita. Nah, kita tuh punya keunikannya masing-masing. Nah, itu yang harus lebih ditonjolkan atau lebih dipercaya dirikan dalam diri kita. Dan kita harus ingat bahwasannya keunikan kita ini berbeda dengan orang sekitar kita, dan kita harus confidence-nya lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua adalah kita harus bikin tujuan dan target, ya, dalam kehidupan kita. Kita hidup itu jangan ngikutin arus aja, tapi kita harus punya target. Ya, ikan aja hidup ngikutin arus kan. Masa manusia harus ngikutin arusnya mau dibawa kemana, tapi kita harus punya targeting dan tujuan yang ingin kita capai. Yang ketiga adalah kita harus buat jejaring sosial sebanyak-banyaknya. Jadi harus banyak teman-teman bertemu, kemudian menjalin hubungan kekeluargaan, persaudaraan dengan orang-orang sebanyak-banyaknya, dengan level rendah, menengah, tinggi, sosialnya dari budaya manapun gitu. Jadi bikin jejaring sosial. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita lebih banyak memahami dan menarik contoh dan juga kebaikan atau perilaku positif dari orang-orang tersebut.
Dan kemudian juga ketika kita nanti ada suatu keinginan, tujuan, nah bisa kita melihat atau mencerminkan dari permasalahan yang sudah mereka hadapi dan diambil dari sisi positifnya. Kemudian yang keempat adalah membangun reputasi positif dengan jejaring sosialmu. Nah, ini penting teman-teman, kita harus membangun reputasi yang positif. Artinya kita harus membangun persepsi positif dari orang lain kepada diri kita. Artinya sebaiknya kita tidak memperlihatkan perilaku-perilaku yang negatif. Misalnya, kita mengungkapkan bahwasannya kita itu suka ngomongin orang di belakang, ketika diberi amanah kita melalai, kemudian kita suka misalnya adalah tidak tepat waktu, kemudian juga tidak disiplin. Nah, itu harus dihindari. Jadi, kita harus membangun reputasi positif dengan jejaring sosial di sekitar kita. Nah, itu bisa meningkatkan branding atau keunikan dan juga mempersepsikan positif diri kita kepada orang lain, begitu teman-teman. Nah, ini sangat penting apalagi nanti ketika teman-teman itu sudah lepas dari dunia perkuliahan nih. Ya, nah itu teman-teman nanti akan bekerja, akan berwirausaha, akan mencapai target kesuksesannya teman-teman masing-masing. Nah, itu teman-teman harus mulai dari bagaimana teman-teman menciptakan ciri khasnya teman-teman, keunikannya teman-teman, dan membuat tujuan targeting yang harus teman-teman capai. Jangan lupa buatlah jejaring sosial sebanyak-banyaknya dan bikinlah reputasi yang positif di hadapan jejaring sosialnya teman-teman. Gitu ya semuanya ya. Jadi kita harus percaya diri, kemudian kita juga harus memiliki konsep diri yang positif dengan keunikan yang kita masing-masing. Kemudian kita memiliki kemampuan, kualitas dari diri kita, mau itu bakat dari genetik, mau itu adalah keterampilan yang kita miliki selama kita bangku sekolah, pelatihan, maupun lingkungan sekitar kita. Ya, jadi kita akan menciptakan suatu reputasi yang positif juga bagi lingkungan sekitar kita. Begitu teman-teman. Oke, berarti cara brandingnya itu percaya diri. Buat target, punya konsep, masang jejaring sosial sebanyak-banyaknya dari kalangan apapun, dan buat persepsi positif ke orang lain. Begitu bukan Bu? Ada yang tertinggal mungkin? Enggak, betul sekali. Jadi yang terakhir itu tadi persepsi, maksudnya adalah membuat reputasi atau penilaian yang positif diri kita kepada lingkungan sekitar kita. Karena ini penting ya untuk menciptakan suatu keyakinan atau kepercayaan bagi lingkungan sekitar kita bahwasanya kita memang berkualitas dan juga memiliki kemampuan yang lebih. Itu bukan berarti kita harus mengikuti persepsi negatif sama orang lain ya. Pasti kan kalau orang lain di lingkungan sekitar kan ada yang pro, ada yang kontra. Artinya ada yang mempersepsikan positif, ada yang mempersepsikan negatif. Ya. Jadi kita harus mengambil yang sisinya itu adalah yang positif-positifnya saja. Kalau yang negatifnya itu sebaiknya tidak kita indahkan atau tidak kita pikirkan, apalagi dimasukkan ke dalam hati. Jadikan itu suatu pelajaran ya untuk memperbaiki diri kita. Tapi tetap kita harus mempersepsikan diri kita itu adalah yang positif. Mungkin mereka tidak paham tentang keunikan diri kita. Lalu mungkin mereka juga tidak memahami ya tentang kepribadian atau sifat di dalam diri kita. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya adalah kita harus membangun kepercayaan diri, konsep diri yang positif, kemudian juga keyakinan bahwasannya kita mampu untuk menjadi seorang pribadi yang sukses.
Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin kita cukupkan sekarang untuk materinya, dan ada pertanyaan-pertanyaan lain nih Bu dari teman-teman yang sudah mengirimkan via Instagram di IMM. Boleh dibantu Kak Alsa pertanyaannya? Ya baik, terima kasih Kak Elin. Jadi begini Bu, ada 2 pertanyaan dari anggota IMM. Yang pertama dari Zahra Aulia. Ini bagaimana Bu tips-tips untuk mengubah kata-kata negatif dari orang lain menjadi hal yang positif bagi diri kita, begitu. Kemudian yang kedua ini dari Sri Wulandari. Masa pandemi seperti ini banyak masyarakat yang tertekan karena masalah finansial. Bahkan beberapa artis muda atau dari kalangan anak muda lainnya terjerat masalah narkoba dengan alasan tertekan dan atau masalah lainnya. Bagaimana cara seseorang tersebut untuk tetap bisa berpikir positif dan melakukan hal-hal positif tersebut untuk meringankan rasa tertekan dan tanpa beralih ke obat-obatan terlarang? Oleh siapa? Pertama itu pertanyaan dari Zahra Aulia, yang kedua Zahra Aulia. Ya, Zahra Aulia, dan yang kedua tadi siapa? Sri Wulandari. Oke. Zahra Aulia, bagaimana cara kita merubah persepsi negatif dari orang lain, artinya penilaian yang negatif gitu ya dari orang lain ya. Nah, seperti tadi yang sudah saya bicarakan ya, kita gitu ya, selama kita hidup di dunia pasti ada aja permasalahan. Nah, salah satunya adalah permasalahan tentang persepsi gitu ya. Jadi kita jangan mudah baperan. Artinya apa? Jangan mudah sakit hati atau mudah untuk dikritik. Kemudian juga jangan mudah untuk memikirkan hal-hal yang negatif dari orang lain tersebut gitu. Nah, kita kalau dihadapkan dengan hal tersebut, kita harus punya prinsip nih. Ya, yang pertama adalah kita prinsip bahwasannya orang lain tersebut tidak tahu bahwasannya apa yang kita lakukan ini atau apa yang kita lakukan sehari-hari itu sebenarnya ada tujuan yang baik, ada manfaat yang orang lain itu tidak tahu, atau misalnya dia sedang berusaha berjuang semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang kita mampu gitu ya. Nah, orang lain bisa jadi berpikirannya negatif, gitu aja masa nggak bisa sih, kayak gitu aja kok nggak mampu kayak gitu. Nah, karena apa? Karena mereka itu mempersepsikan dirinya kepada diri kita, padahal tingkat kemampuan orang-orang kan berbeda-beda ya teman-teman ya. Tingkat stres orang pun juga berbeda-beda, ambang batas kemampuan dan stres pada orang juga berbeda-beda gitu. Karena apa? Mereka tidak tahu, mereka tidak paham. Nah, kita yang paham, kita yang tahu gitu ya, maka kita harus bahasanya apa? Kita harus meyakini bahwasannya ya karena mereka nggak tahu, saya tahu berarti ya saya yang benar, saya yang harus lebih baik lagi, lebih positif lagi gitu. Jangan memikirkan apa perkataan dari orang lain. Nah, kemudian kalau misalnya kita sudah terlanjur nih memiliki perasaan yang negatif atau baperan, nah kita harus balik lagi untuk lebih banyak berdoa, kemudian juga lebih ikhlas gitu ya dengan apa yang telah diberikan kepada diri kita ya. Jadi untuk menghindari stres adalah salah satunya adalah meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Jadi kita harus lebih banyak lagi meningkatkan kedekatan kita dengan Allah yang Maha Esa gitu ya. Jadi harus lebih banyak berdoa, bersyukur, memahami bahwasannya setiap individu yang diciptakan oleh Allah itu memiliki keunikan dan kelebihannya masing-masing, tidak bisa disamaratakan dan lain sebagainya.
Nah, kalau misalnya teman-teman banyak berdoa dan sebagainya, ya teman-teman juga bisa mengaplikasikan nih perilaku mengatur nafas. Misalnya nih teman-teman dalam keadaan tertekan, ya teman-teman bisa tarik nafas ya pelan-pelan, kemudian teman-teman pikirkan, kemudian berkomunikasi dengan diri teman-teman, saya yakin saya bisa, ya saya pasti mampu menjadi orang yang sukses, berbeda dengan perkataan orang lain di sekitar saya. Ya, kemudian teman-teman sambil tarik nafas sekuatnya, hembuskan pelan-pelan ya. Kemudian sambil bersyukur, alhamdulillah saya hari ini masih sehat, masih baik-baik aja, bisa makan, bisa melakukan hal-hal yang positif, bisa membantu orang lain dan sebagainya. Gitu. Teman-teman bisa juga kemudian ya, jadi misalnya kalau pagi-pagi nih teman-teman bangun, sholat, kemudian teman-teman mandi, terus teman-teman coba deh ngomong sama diri teman-teman sendiri. Misalnya, kemarin aku udah lakuin ini, wah saya hebat ya, terima kasih buat diri saya sendiri. Hari ini harus lebih baik ya, harus mampu untuk melakukan hal yang lebih berguna lagi, yang lebih positif lagi. Kemarin saya diomongin, dikatain atau dipersepsikan hal negatif, biarin aja orang mau ngomongin apa, yang penting saya sudah berusaha, saya mampu, dan saya melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan saya. Begitu teman-teman ya. Jadi kita tidak harus membuat ya semua perkataan lingkungan sekitar kita itu tercapai atau dipenuhi semuanya, tapi kita harus yakin bahwasannya apa yang kita lakukan, target dan tujuan apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dan sudah semampunya yang bisa dilakukan oleh diri kita dan memiliki tujuan yang baik, yang positif. Jadi orang lain di sekitar kita mau membicarakan bagaimanapun, itu haknya mereka. Kita yang sudah melakukan, ya kita harus berpikiran yang baik juga, menerima apapun yang sudah kita lakukan, sehingga tetap kita berpikiran yang positif, tidak mudah putus asa, dan percayaan diri kita akan semakin tinggi lagi, gitu teman-teman. Tips-tips untuk menghindari atau memasukkan kata-kata negatif lah ke dalam diri sehingga tidak terbentuk overthinking yang berlebihan. Ini ada perkataan yang positif kali ya, Hafsah. Iya, perkataan yang positif maksudnya. Kemudian yang kedua ya. Ya, yang kedua Ibu. Sri Wulandari ya tadi ya. Ini kan lagi masa pandemi ya. Iya. Nah, bagaimana kita di masa pandemi ini mengurangi stres gitu ya Hafsah ya? Iya benar Ibu. Tidak terkena narkoba gitu ya? Atau sudah terlanjur masuk ikut narkoba nih? Pertanyaannya sebelum apa sesudah? Sebelum. Nah, sebelum ikutan pakai narkoba gitu yang harus dilakukan pada saat masa pandemi ini ya? Iya Bu, benar. Karena keterbatasan finansial ya. Iya. Yang pertama, ini sebenarnya ada berbagai cara ya. Nah, yang pertama itu harus teman-teman lakukan adalah bersyukur dulu ya teman-teman. Allah sudah memberikan nikmat sehat walafiat nih pada kita semuanya di masa pandemi seperti ini. Kita coba lihat banyak saudara-saudara, teman-teman kita ya di luar sana yang misalnya harus berkecimpung dengan permasalahan kesehatan karena masalah pandemi ini, bahkan ada yang sakit ya dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita pertama lakukan adalah syukurin dulu. Alhamdulillah gitu ya, kita masih diberikan kesehatan. Yang kedua, Bu, finansialnya terbatas, Bu. Apa yang harus dilakukan agar tidak stres? Nah, pertama finansial yang terbatas. Teman-teman kan sekarang teknologi itu kan sudah sangat maju ya. Ini kalau misalnya teman-teman kan
masih kuliah nih, Bu, nggak punya pekerjaan, Bu, nggak punya penghasilan. Nah, teknologi kan sekarang sudah banyak, ada yang bisa melakukan pekerjaan dari dalam rumah secara online, atau bahkan ada yang menjadi seorang influencer ya di di YouTube, Instagram, atau bahkan TikTok. Nah, bahkan beberapa e-commerce ada yang membuat namanya affiliate, artinya menjaring berbagai macam masyarakat gitu ya untuk ikut serta membantu menjadi seorang marketing. Artinya merekomendasikan beberapa barang, nanti ada link ya, kemudian orang lain akan membeli melalui link tersebut, nanti dia akan dapat persenan dari hasil pembelian yang dilakukan oleh orang lain tersebut dan sebagainya. Nah, itu kan tanpa mengeluarkan modal sepeser pun, hanya modal adalah video atau gambar gitu ya. Atau misalnya adalah membuat suatu produk kemudian dijual melalui online dalam rumah gitu. Itu bisa dilakukan. Ya. Atau bekerja sama dengan beberapa orang. Gitu. Nah, itu bisa dilakukan, Bu. Bisa kita lakukan di mana saja. Di rumah gitu ya, atau di tempat yang memang aman. Apalagi sekarang pandemi itu sudah mulai turun ya. Walaupun ada varian baru Omicron gitu ya, tapi saya rasa sudah cukup aman gitu ya, asalkan kita menjalankan prokes kesehatan yang cukup ketat juga. Ya, jadi kita walaupun masih jadi mahasiswa kuliah, kita juga harus lebih produktif. Dulu saat saya kuliah S1 gitu ya, saya nggak malu jualan donat keliling kampus atau asrama, terus kemudian bikin usaha kemarin tuh cover laptop dan sebagainya ya, padahal nggak lagi masa pandemi. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu ya saya untuk mendapatkan ongkos atau misalnya uang jajan gitu. Jadi secara finansial pun ya masih bisa kita usahakan. Jadi intinya adalah kita jangan mudah menyerah gitu teman-teman ya, jangan mudah untuk putus asa, apalagi masuk ke dunia narkoba. Nauzubillah min zalik gitu ya. Ada orang yang tiba-tiba kita temuin, kamu lagi stres ya, nih aku kasih obat gratis, nanti saya yakin kamu akan lebih rileks lagi. Nah, itu jangan dipercaya. Nah, itu sekali, 2 kali dikasih gratis, nanti kamu sudah ketagihan, nanti diminta harga yang lebih mahal, lebih tinggi lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, yang menjadi korban siapa? Diri kita sendiri, keluarga, ya akan jadi korbannya nanti. Gitu. Nah, kalau sudah seperti itu apa harus dilakukan? Ya harus direhabilitasi. Tapi kalau sebelum ke narkoba, kalian harus cari aktivitas, ya, atau cari suatu kegiatan yang menjadi solusi dari stres atau permasalahan yang sedang kita hadapi. Jadi kalau masalahnya adalah finansial, maka kita harus lebih kreatif ya untuk mau membantu orang tua atau keluarga mendapatkan finansial, walaupun memang tidak banyak. Nah, tapi bisa dikit-dikit mencoba gitu. Ya, bisa juga ikut dari teman-teman sekitar kita, atau misalnya kalau ibu dulu nih, karena ibu kan dulu asrama ya, jadi ada toko punya dagangan gitu ya, donat, ya udah diambil aja, nggak usah pakai uang sepeser pun, nanti hasilnya baru dikasih. Nah, itu kan cara tradisional ya. Mungkin sekarang caranya bisa jadi dropshipper atau affiliate, atau misalnya adalah membuat konten atau membuat poster, atau misalnya membantu dosen jadi asisten dosen, atau ketika ada kepanitiaan dosen ikutan bantuin di kampus gitu dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika masa pandemi ini ada masalah, cari solusi yang sebaik mungkin, bukan malah menghindari atau malah terjun kepada hal-hal yang sifatnya adalah negatif, narkoba, merokok, tawuran, ya, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai
itu terjadi. Itu Hafsa. Iya baik Bu. Ini tips-tipsnya dan cara-caranya sangat mudah dipahami ya. Tapi semoga bisa direalisasikan dengan baik untuk teman-teman semua. Jadi pada intinya kita jangan dulu menyerah sebelum mencoba. Bukan begitu ya Bu ya? Ya, mencoba mendapatkan solusi Yang terbaik. yang baik dari permasalahan kita. Iya benar. Baik, untuk sesi tanya jawabnya sudah ditutup, sudah selesai. Kemudian akan dilanjut oleh Kak Elin lagi nih Kak Elin untuk menyampaikan konklusi dari podcast kita hari ini. Nah, oke teman-teman, gak kerasa banget ya kita udah ngobrol hampir 1 jam. Waktunya untuk perpisahan nih sekarang. Sebelum perpisahan atau sebelum ditutup, saya mau coba simpulin percakapan kita hari ini dulu ya. Komitmen itu menerapkan perilaku. Nah, perilaku itu menimbulkan respon atau reaksi seorang terhadap stimulus dari luar. Sedangkan sikap adalah suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaan atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek. Karakter diri biasa timbul dari lingkungan keluarga. Contohnya, kita bersopan santun dengan orang tua, cuci piring setelah makan, membersihkan barang-barang setelah memakainya. Nah, dari hal-hal seperti itu, secara langsung atau tidak langsung bisa membentuk karakter diri kita ke lingkungan luar. Lalu, untuk orang-orang yang berkarakter itu tidak akan berpengaruh negatif dengan lingkungannya, malah orang-orang yang berkarakter akan memberikan manfaat. Terus teman-teman, jangan lupa untuk lebih sering mensyukuri apapun pada diri sendiri dan lebih fokus pada kelebihan. Jadi untuk kekurangannya jangan terlalu dipikirkan ya. You are what you think, teman-teman. Jadi apa yang kalian lakukan, apa yang kalian pikirkan adalah apa yang kalian lakukan adalah apa yang kalian pikirkan. Seperti itu, teman-teman. Gimana Kak Hafsa selanjutnya nih? Ya, alhamdulillah ya kita sudah dapat banyak ilmu, banyak wawasan terkait kesehatan mental, khususnya konsep diri yang baik, up your soul, brand yourself. Jadi dengan kita membangun karakter diri yang positif, konsep diri yang positif, dan menghilangkan kata-kata negatif, persepsi-persepsi negatif dari orang lain terhadap kita, maka branding diri kita pun yang akan tergambar dari orang lain juga insya Allah akan baik. Ya baik, terima kasih banyak kepada Ibu Yuli yang sudah menyampaikan ilmu dan pengetahuannya. Pokoknya terima kasih banyak Ibu terkait materi Up Your Soul, Brand Yourself ini. Semoga bisa membawa Ibu Yuli manfaatnya kepada teman-teman ya Bu. Saya boleh kasih kata-kata terakhir nih buat teman-teman semuanya. Iya, boleh banget Ibu. Langsung aja Ibu. Ya, jadi kita nih ya sebagai individu harus yakin ya menjadi diri kita sendiri yang berbeda tapi juga berkualitas. Karena apa? Nggak ada seorang pun di dunia ini yang sama seperti diri kita. Nah, jadi ketika kamu menerima diri kamu dengan lapang dada, dengan penuh kebahagiaan dan terbuka, maka orang lain pun juga akan merasakan hal yang sama. Gitu. Jadi intinya adalah kita harus memiliki persepsi yang sukses, yang positif untuk diri kita sendiri. Maka nanti lingkungan sekitar kita akan mengikuti, menilai bahwa diri kita adalah pribadi yang sukses, yang baik, bermanfaat, dan juga dipercaya, berkualitas oleh lingkungan sekitar kita. Gitu teman-teman. Iya baik. Mungkin untuk podcast kali ini kita cukupkan.
Untuk teman-teman, insya Allah nanti kita akan ada 2 kali podcast lagi di bulan April dan Juni. Jadi stay tune terus ya, akun PKYMM Fikas Uhamka. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.